Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Briana Makita, who will serve as the moderator today. And I want to introduce chocolate group members are Gita, Sela, Nur Azizah, and Reni. The topic we will discuss are about affective factors. Alright, let's just start the presentation. The first slide will be explained by me. The affective factor, learners as emotional being. Affective factors are the most important factors in English teaching. These factors include emotion, mood, manner, attitude, and so on. In language learning, the emotional factor of the learner can really determine the success or failure of the learning process. Because children are also human, they are not machines that are constantly learning, they also have emotion. Jadi, faktor afektif adalah faktor terpenting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Faktor-faktor tersebut ada antara lain emosi, perasaan, suasana hati, cara, sikap, dan sebagaimananya menurut Stefik. Jadi dalam pembelajaran bahasa itu, faktor emosional dari siswa itu benar-benar menentukan keberhasilan proses pembelajaran gitu, karena salah satunya emosi, karena siswa pun mempunyai emosi dan itu bisa menjadi faktor keberhasilan dari suatu pembelajaran bahasa. That's all for me. The second and third place slide will be explained by Nur Azizah. Nur Azizah, time is yours. Okay, thank you, Berlin. Now I want to explain about cognitive code. Learners as thinking beings. There are 3 points. Once, the cognitive view take learners to be active information processor. Second, learners as thinking beings actively thinking about and trying to make sense of what they are learned. And the last, the cognitive view of learning has had a significant impact on ESP through the development of courses. Nah, dalam cognitive code ini, peserta didik sebagai pemikir ada 3 poin di sini, yaitu cognitive view, membuat peserta didik memilah informasi dengan baik. Lalu poin kedua yaitu peserta didik aktif memikirkan dan mencoba memahami apa yang telah mereka pelajari. Dan yang terakhir yaitu dalam cognitive view dalam pembelajaran memiliki dampak yang signifikan, terutama melalui pengembangan mata pembelajaran. Next slide please. Nah, lalu di sini ada cognitive or affective interplay representation in learning cycle. Entry point-nya ada learner wants to learn, learner applies cognitive powers to acquire knowledge, learning is successful, learners competence develops, increase competence enables learner to learn more easily, learner sees learning as an enjoyable and satisfying experience, learner wants to learn again, and so on. Nah, dalam bagian ini yaitu peserta didik ingin belajar, lalu peserta didik menerapkan cognitive powers untuk
memperoleh pengetahuan. Lalu ada pembelajarannya yang berhasil. Nah, lalu ada kompetensi peserta didik berkembang. Lalu ada peningkatan kompetensi memungkinkan peserta didik untuk belajar lebih mudah. Lalu ada peserta didik menganggap belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Lalu kembali lagi ke peserta didik yang ingin belajar kembali. Nah, dalam bagian ini poin-poinnya itu terus berulang dari poin 1 ke poin 2 ke poin 3 dan seterusnya terus berulang seperti itu. And that's enough. It's enough from me. Thank you and back to the moderator. Okay, thank you Nur Aziza. The next slide will be explained by Sela. Sela, time is yours. Okay, thank you, Berlin. Motivation. From a behavioral perspective, motivation means that people are anticipating a reward, but from the perspective of constructivism, motivation emphasizes social context as well as individual personal choice by Douglas. Jadi, menurut Douglas, motivasi ini kalau dilihat dari perspektif perilaku, motivasi berarti orang-orang mengantisipasi imbalan. Tetapi kalau dilihat dari perspektif konstruktivis, motivasi menekankan konteks sosial serta pilihan pribadi individu sendiri. Okay, that's all from me. Thank you. Back to moderator. Okay, Sela. Next slide will be explained by Reni. Reni, time is yours. Okay, thank you, Berlin. Instrumental motivation, the reflection of an external need. The learners are not learning a language because they want to, but rather because they need to. Example, the need to sell things to speaker of the language, the need to pass an examination in the language for work or study. Jadi, motivasi instrumental itu adalah refleksi dari kebutuhan eksternal. Jadi, pembelajar atau si murid itu tidak belajar bahasa karena mereka ingin, tetapi mereka itu perlu. Contohnya, kebutuhan untuk menjual sesuatu kepada seseorang dengan bahasa tersebut, kebutuhan untuk lulus ujian dalam bahasa untuk bekerja atau belajar. Next slide. Integrative motivation. On the other hand, derive from a desire on the part of the learners to be members of the speech community that use a particular language. It is an internally generated one rather than externally imposed need. Gardner and Lambert conclusion was that both forms of motivation are probably present in all learners, but each exercise a varying influence depending on age, experience, and changing occupational or social need. Jadi motivasi integratif itu di sisi lainnya berasal dari keinginan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang menggunakan bahasa tertentu. Ini adalah keinginan yang dihasilkan secara internal daripada kebutuhan yang dipaksakan secara eksternal. Kesimpulan dari Gardner dan Lambert adalah bahwa kedua bentuk motivasi mungkin ada pada semua pelajar, tetapi masing-masing itu memberikan pengaruh yang berbeda, tergantung pada pengalaman usia dan kebutuhan pekerjaan atau sosial yang berubah. That's enough for me. Thank you.
back to moderator Berlin. Okay, thank you, Reni. The next slide will be explained by Stella. Stella, time is yours. Okay, thank you, Berlin. Motivation in ESP. Motivation among ESP students is assumed to the relevance to target needs. To meet relevance to target needs may still need to be sweetened with the sugar of enjoyment, fun, creativity, and a sense of achievement. ESP, as much as any good teaching, needs to be intrinsically motivating. Nah, jadi motivasi pada siswa ISP ini diasumsikan relevan dengan kebutuhan sasaran. Untuk memenuhi relevansi dengan target kebutuhan, mungkin masih perlu dipermanis atau dibumbui oleh kesenangan, kreativitas, dan rasa pencapaian. ISP ini seperti halnya pengajaran yang baik perlu memotivasi secara intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini terkait dengan kebutuhan internal seseorang, konsekuensi internal yang bermanfaat seperti perasaan pencapaian, kompetensi, dan penentuan nasib sendiri. Nah, jadi motivasi adalah salah satu variabel afektif yang paling kuat dalam menghitung keberhasilan atau kegagalan hampir dari semua tugas yang kompleks. Hal ini dapat mengarahkan jalan bagi peserta didik. Tapi kalau ditanya mana yang lebih penting antara motivasi ekstrinsik sama motivasi intrinsik, yang pasti motivasi ekstrinsik itu sebenarnya sangat membantu untuk belajar. Tapi kalau motivasi intrinsik ini lebih penting untuk belajar bahasa daripada motivasi ekstrinsik, terutama untuk jangka panjang. Okay, that's all from me. Thank you. Back to moderator. Okay, thank you, Sarah. The last slide, conclusion will be explained by Gita. Gita, time is yours. Okay, thank you, Berlin. Conclusion. Effect means emotion. Affective factors involve student motivation in learning. Learners will learn when they actively think about something. Before learners can actively think about what are they learning, they have to think about it. Motivation in language learning. Instrumental motivation, reflection of an external need. And integrative motivation, student desire to be a part of the language user. In ESP teaching situation, as much as any good teaching, it needs to be intrinsically motivating and students should feel learning experience as well as achieving their target in language learning. Jadi, efek di sini tuh artinya adalah sebuah emosi atau emotion gitu. Faktor efektif melibatkan motivasi siswa dalam belajar. Siswa akan belajar ketika mereka aktif memikirkan sesuatu. Sebelum siswa dapat secara aktif berpikir tentang apa yang mereka pelajari, mereka terlebih harus memikirkan dulu mengapa mereka harus belajar itu gitu. Mereka harus memikirkan dulu terlebihnya dahulu. Pertama yaitu sebuah motivasi. Motivasi dalam pembelajaran bahasa. Faktornya adalah pertama motivasi instrumental yang berhubungan dengan motivasi instrumental yaitu refleksi dari kebutuhan eksternalnya. Yang kedua yaitu motivasi integratif yaitu berhubungan dengan keinginan siswa untuk menjadi bagian dari pengguna bahasa itu sendiri. Dalam situasi atau pembelajaran ISP ini, sebanyak apapun pengajaran yang baik itu dilakukan, itu perlu memotivasi secara intrinsik dan siswa harus merasakan pengalaman belajar serta mencapai target mereka dalam pembelajaran bahasa. Jadi dalam setiap tujuan pembelajaran bahasanya itu harus sesuai dengan target lulusan dari setiap jurusan ISP-nya sendiri gitu. Sebaik apapun proses pembelajarannya, itu harus perlu adanya motivasi secara intrinsik dan siswa harus merasakan pengalaman belajar yang dapat dihasilkan dari setelah pembelajaran itu terjadi. Terima kasih. Okay, thank you, Gita, and thank you very much for the presenter
from Chocolate Group. And that's all from our group. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.